Dua kata pendek dibaca dalam sujud, hajat apapun terkabul. Insyaallah biidnillahi wa bi'aunillah. Amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apabila kita memiliki hajat kebutuhan apapun, terutama hajat kebutuhan yang mendesak, yang sudah genting dan gawat, maka amalkanlah amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, banyak amalan di konten-konten YouTube, tetapi dasarnya tidak jelas. Oleh sebab itu, channel Al-Mu'allim Center senantiasa berusaha mempertahankan setiap amalan atau setiap membahas hukum Islam selalu dicantumkan dasar ibaratnya yang jelas. Kalau hadis pun juga hadis yang jelas. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada dua kata yang sangat pendek, tetapi kalau dibaca berulang-ulang sangat mustajabah. Apalagi dua kata tersebut kalau dibaca di dalam sujud, baik di dalam sujudnya sholat fardu maupun sholat sunnah. Tetapi yang lebih utama dibaca di dalam sholat khusus, yaitu sholat hajat 2 rakaat. Kemudian tatkala sujud membaca dua kata ini secara berulang-ulang. Karena sujud adalah keadaan hamba yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga perintah kepada umatnya agar memperbanyak doa di dalam sujud. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthiru du'a. Aqrabu ma bermula sedekat-dekatnya sesuatu, yakunu yang ada al-'abdu oleh seorang hamba, min rabbih dari Tuhannya, wa huwa yaitu dalam keadaan bermula dia hamba, sajidun yaitu orang yang sujud. Fa'akthiru maka perbanyaklah oleh kalian ad-du'a pada doa di dalam sujud. Akhrajahu Muslimun. Akhraja telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 482. Lalu seperti apakah dua kata pendek tersebut? Dua kalimat atau dua kata yang dibaca di dalam sujud, yaitu diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, lamma kana yaumu badrin, tatkala ada oleh hari perang Badar, qataltu syai'an min qitalin, telah bertempur oleh aku pada sesuatu dari pertempuran. Thumma ji'tu musri'an li anzura ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang oleh aku dalam keadaan bersegera, li anzura agar melihat oleh aku ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma fa'ala, apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah. Ceritanya bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ikut perang Badar. Kemudian
Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengkhawatirkan keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bersegera untuk kembali ingin melihat keadaan Rasulullah. Apa kira-kira yang sedang diperbuat yang dilakukan oleh Rasulullah. Fajitu faidha huwa sajidun yaqulu. Lalu datang oleh aku, kata Sayyidina Ali. Faidha huwa, lalu tiba-tiba bermula beliau Rasulullah sajidun, yaitu dalam keadaan sujud. Yaqulu, yang sedang berdoa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Inilah dua kata yang sangat pendek. Yang pertama, ya hayyu, wahai zat yang maha hidup. Kata yang kedua, ya qayyumu, wahai zat yang tegak berdiri sendiri. Ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, dibaca berulang-ulang. Ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu. Kata Sayyidina Ali, la yazidu alaiha, tidak menambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha, atas kalimat itu. Jadi yang dibaca hanya ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu. Faraja'tu ilal qitali, lalu kembali oleh aku ilal qitali, menuju peperangan. Thumma ji'tu wa huwa sajidun yaqulu dzalika. Kemudian datang oleh aku untuk melihat Rasulullah. Setelah aku datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih dalam keadaan sujud membaca hal itu, yaitu membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Thumma dhahabtu ilal qitali, kemudian pergi oleh aku ilal qitali, menuju peperangan. Thumma ji'tu wa huwa sajidun yaqulu dzalika. Kemudian datang oleh aku sedangkan Rasulullah dalam keadaan sujud membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum berulang-ulang. Falam yazal yaqulu dzalika hatta fatakhallahu alaihi. Tidak henti-hentinya oleh Rasulullah, alias senantiasa tetap selalu yaqulu, membaca oleh Rasulullah dzalika, pada itu, yaitu bacaan ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, hatta fatahallahu, sehingga memenangkan oleh Allah alaihi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Hakim, rawat telah meriwayatkan pada hadis al-Hakim oleh Imam al-Hakim fil Mustadraki, di dalam kitab al-Mustadrak, wal Baihaqi, dan oleh Imam al-Baihaqi fi Dalailin Nubuwati, di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Sekarang penjelasan mengapa dua kalimat, dua kata ya hayyu ya qayyumu itu sangat mustajabah untuk segala hajat kebutuhan, baik supaya rezekinya lancar, supaya anak-anaknya soleh solihah, supaya permasalahannya segera selesai, supaya orang-orang yang membenci dia disadarkan oleh Allah, dan berbagai macam hajat kebutuhan. Karena ya hayyu ya qayyum adalah ismullahi al-a'dham. Ada al-asma'ul husna, ada ismullahil a'dham, nama Allah yang paling agung. Ismullahil a'dham alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Nama Allah yang paling agung, apabila didoa dengan nama itu, maka Allah akan memberikan ijabah. Dan apabila dipinta dengan Ismullahil A'dham itu, a'ta, maka Allah akan memberikannya. Yaitu ya hayyu ya qayyumu, ya hayyu ya qayyumu, baca berulang-ulang di dalam sujudnya. Wallahu ta'ala a'lamu biswab.